Halo, selamat datang kembali di New Guns 87. Kali ini, ancaman dari klan Otsutsuki mencapai puncaknya. Kaguya, Momoshiki, dan Ishiki datang menyerang Hagoro dan Haru untuk melenyapkannya. Di part 14 ini, saksikan pertarungan epik yang mempertaruhkan segalanya. Kekuatan baru bangkit, dan momen-momen mendebarkan lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang semakin seru ini. Terima kasih. Setelah Boruto menyelesaikan latihan tanding yang melelahkan dengan Haru, keheningan kembali menyelimuti kuil. Hagoro menatap Boruto dengan senyum bangga, menyaksikan perkembangan pesat yang telah diraihnya. Kau telah membuktikan dirimu, Boruto, kata Hagoro. Sekarang, kau telah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar hebat. Langit di atas kuil berubah menjadi gelap dan dipenuhi dengan awan hitam yang berputar-putar. Sebuah tekanan cakra yang luar biasa besar menyelimuti seluruh area. Hagoro dan Haru memasang ekspresi serius. Mereka datang, kata Hagoro dengan nada khawatir. Boruto, Kawaki, dan Sarada saling berpandangan, merasakan aura yang menakutkan itu. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di hadapan mereka. Mereka adalah Kaguya Otsutsuki, Momoshiki Otsutsuki, dan Ishiki Otsutsuki. Aura mereka memancar dengan kekuatan yang luar biasa, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Hagoro, kata Kaguya dengan suara dingin, sudah saatnya kau membayar atas pengkhianatanmu. Kalian telah salah paham. Kami hanya ingin melestarikan pengetahuan dan menjaga keseimbangan, kata Hagoro dengan nada tegas. Meskipun ia tahu negosiasi tidak mungkin berhasil, Momoshiki tertawa sinis. Keseimbangan? Itu hanya ilusi bagi mereka yang lemah. Kekuatan mutlak adalah satu-satunya hukum. Ishiki tetap diam. Matanya terpaku pada Kawaki, seolah mengukur wadah barunya. Kaguya memancarkan aura dingin dan mengancam. Hagoro memberi isyarat pada Haru. Kita harus melindungi mereka, bisiknya. Ini bukan hanya pertarungan untuk kita, tapi untuk masa depan. Pertempuran dimulai. Kaguya langsung bergerak, melepaskan Ame no Minaka, mengubah lingkungan menjadi dimensi es yang luas. Hagoro dan Haru dengan cepat menggunakan teknik untuk melindungi Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki dari suhu ekstrim. Boruto versus Momoshiki. Momoshiki menciptakan beberapa golem batu dan meluncurkan serangan energi yang dahsyat. Boruto, dengan Jogan aktif, menggunakan klon bayangan dan rasengan untuk melawan serangan tersebut. Ia juga memanfaatkan kemampuan Jogannya untuk memprediksi gerakan Momoshiki, meskipun kecepatannya masih menjadi tantangan. Momoshiki melihat Jogan Boruto, menyeringai. Menarik, mata itu. Mungkin aku harus mengambilnya untuk diriku sendiri. Pertarungan mereka mencapai puncaknya ketika Momoshiki berubah wujud dan melepaskan teknik andalannya, beberapa elemen kayu raksasa yang menyerang Boruto. Boruto, dengan bantuan Jogannya, berhasil menghindari serangan tersebut dan melancarkan serangan balik dengan rasengan yang diperkuat dengan energi alam yang ia serap melalui Jogannya. Kawaki versus Ishiki. Ishiki, dengan kekuatan Sukuna Hikona dan Daikokuten, menyerang Kawaki dengan brutal. Ia mengecilkan dan memperbesar objek di sekitarnya, menciptakan kekacauan dan memaksa Kawaki untuk bertahan. Kawaki menggunakan karma Ishiki untuk melawan, melepaskan kekuatan yang sama dengan yang digunakan Ishiki sebelumnya. Pertarungan mereka menjadi pertarungan kekuatan mentah, dengan setiap serangan menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang dimensi. Kawaki, meskipun masih berjuang mengendalikan karma, menunjukkan tekad yang kuat untuk melawan Ishiki. Sarada dan Mitsuki versus Kaguya. Kaguya melepaskan serangan Bone Ash Killing, mencoba melenyapkan Sarada dan Mitsuki. Sarada, dengan sharingannya, menganalisis serangan tersebut dan bekerja sama dengan Mitsuki untuk menghindarinya. Mitsuki menggunakan Sage Transformationnya untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, sementara Sarada menggunakan ninjutsu medis untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka berdua bekerja sama dengan baik, mengkombinasikan serangan dan pertahanan mereka untuk melawan kekuatan Kaguya yang luar biasa. Meskipun mereka kewalahan, mereka berhasil bertahan. Sementara Boruto dan Kawaki menghadapi Momoshiki dan Ishiki, Sarada dan Mitsuki menghadapi ancaman yang tak kalah mengerikan, Kaguya Otsutsuki. Aura dingin dan tekanan cakra yang dipancarkan Kaguya membuat mereka berdua waspada. Kaguya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak melihat mereka sebagai ancaman. Kalian hanyalah debu di hadapanku, ucapnya dengan suara dingin.
Mitsuki segera mengambil posisi bertahan di depan Sarada. Sarada, berhati-hatilah. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Sarada mengangguk, mengaktifkan sharingannya. Matanya berputar dengan cepat, berusaha menganalisis gerakan Kaguya. Ia merasakan tekanan cakra yang luar biasa besar dari Kaguya, mengingatkannya pada kekuatan yang ia rasakan dari ayahnya, Sasuke. Pertarungan dimulai, adaptasi dan kombinasi kekuatan. Kaguya langsung menyerang dengan teknik Bone Ash Killing. Tulang-tulang tajam melesat ke arah Sarada dan Mitsuki dengan kecepatan tinggi. Sarada, dengan sharingannya, berhasil memprediksi lintasan tulang-tulang tersebut. Ia bergerak cepat, menarik Mitsuki bersamanya, dan berhasil menghindari serangan mematikan itu. Mitsuki kemudian menggunakan Sage Art, Inorganic Reincarnation, memanipulasi lingkungan es di sekitar mereka untuk menciptakan perisai dan serangan. Ia membentuk tombak-tombak es raksasa dan melemparkannya ke arah Kaguya. Kaguya dengan mudah menghancurkan tombak-tombak es tersebut dengan gelombang cakra. Ia kemudian menggunakan All Killing Ash Bonus, mengubah tulang-tulangnya menjadi abu yang mematikan dan melemparkannya ke arah Sarada dan Mitsuki. Sarada, mengingat teknik ibunya, Sakura, mengumpulkan cakra di tinjunya dan melepaskan Strength of a Hundred Seal, memperkuat serangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia meninju tanah, menciptakan retakan besar dan gelombang kejut yang membelokkan sebagian serangan abu Kaguya. Momen dramatis, kebangkitan kekuatan. Pertarungan terus berlanjut dengan intens. Sarada dan Mitsuki bekerja sama dengan baik, mengkombinasikan serangan dan pertahanan mereka. Namun, kekuatan Kaguya terlalu besar. Ia dengan mudah mengatasi serangan mereka dan mulai mendesak mereka. Di tengah keputusasaan, Sarada teringat kata-kata ayahnya tentang tekad dan kekuatan batin. Ia juga mengingat pengorbanan dan kekuatan ibunya. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi pada mata Sarada. 3 tomoe di sharingannya mulai berputar dengan cepat, lalu menyatu membentuk pola baru, Mangekyo Sharingan. Dengan Mangekyo Sharingan yang aktif, penglihatan Sarada meningkat pesat. Ia dapat melihat gerakan Kaguya dengan lebih jelas dan memprediksi serangannya dengan lebih akurat. Ia juga merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Perpaduan antara kekuatan sharingan ayahnya dan pengendalian cakra ibunya. Serangan balik dan kerja sama tim. Dengan Mangekyo sharingannya, Sarada mulai melancarkan serangan balik. Ia menggunakan Fire Style, Great Verbal Technique, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, memaksa Kaguya untuk bertahan. Mitsuki, melihat kesempatan itu, menggunakan Sage Art, White Rage, melepaskan naga putih raksasa yang menyerang Kaguya dari belakang. Momen puncak dan kelanjutan. Sarada, dengan Mangekyo sharingannya, menggunakan genjutsu, sharingan pada Kaguya, mencoba mengikatnya dalam ilusi. Kaguya, dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, berhasil mematahkan genjutsu tersebut, tetapi ia sedikit terganggu. Mitsuki memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan Sage Art, Mythical Dragon Lightning, melepaskan serangan petir yang sangat kuat ke arah Kaguya. Serangan itu mengenai Kaguya secara langsung, menyebabkan ledakan besar. Namun, serangan itu sepertinya tidak berdampak apa-apa pada Kaguya. Pertempuran terus berlanjut dengan intens. Sarada dan Mitsuki, meskipun telah meningkatkan kekuatan mereka, masih kewalahan menghadapi Kaguya. Kekuatan Otsutsuki yang legendaris itu jauh melampaui perkiraan mereka. Kaguya, dengan kekuatan Ame no Minaka, terus-menerus mengubah dimensi di sekitar mereka. Mereka berpindah dari dunia es yang membekukan, ke dunia lava yang membara, dan kemudian ke dimensi dengan gravitasi yang sangat kuat, membuat pergerakan mereka menjadi sulit. Setiap perubahan dimensi memaksa Sarada dan Mitsuki untuk beradaptasi dengan cepat, menguras stamina dan cakra mereka. Kewalahan dan keputusasaan. Di dimensi lava, Kaguya meluncurkan serangan All Killing Ash Bonus dalam jumlah yang lebih besar dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sarada, meskipun dengan Mangekyo sharingannya, kesulitan untuk menghindari semua serangan tersebut. Beberapa tulang abu berhasil mengenai Mitsuki, memaksanya untuk menggunakan Sage Art, Inorganic Reincarnation untuk memperbaiki kerusakannya dengan cepat. Namun proses penyembuhan ini juga memakan banyak cakra. Di dimensi gravitasi tinggi, pergerakan mereka semakin terbatas. Kaguya memanfaatkan ini untuk melancarkan serangan taijutsu yang kuat, menghantam Sarada dan Mitsuki hingga terlempar. Mereka berdua terbaring lemah di tanah, terengah-engah dan terluka parah. Sarada memandang Mitsuki dengan khawatir. Kita tidak bisa mengalahkannya, ucapnya dengan suara lemah. Mitsuki mengangguk dengan wajah serius.
Kekuatannya terlalu besar. Kita harus memikirkan cara lain. Momen krusial, kehadiran dan keputusan Hagoro. Hagoro mendekati Sarada dan Mitsuki. Sebuah aura keemasan mulai memancar dari tubuhnya, lebih intens dari sebelumnya. Kalian telah berjuang dengan gagah berani, ucap Hagoro dengan suara berwibawa. Namun, saat ini, kalian membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi ancaman ini. Seperti Hagoro mau memberikan cakra Six Paths kepada Naruto dan Sasuke, Hagoro mulai mentransfer sebagian besar cakranya, sisa-sisa kekuatan Otsutsuki kuno dan pengetahuannya yang tak ternilai, khusus kepada Sarada. Ia memilih Sarada karena ia melihat potensi besar dalam dirinya, perpaduan garis keturunan Otsutsuki dan semangat manusia yang kuat. Peningkatan kekuatan Sarada, warisan Six Paths bangkit. Cakra Six Paths Hagoro mengalir ke dalam tubuh Sarada, membangkitkan kekuatan latennya. Perubahan drastis terjadi. Mangekyo Sharingan yang berevolusi. Pola Tomoe di Mangekyo Sharingan Sarada berputar dengan kecepatan luar biasa, kemudian berubah menjadi pola yang lebih kompleks, memancarkan cahaya kemerahan. Ini menandakan evolusi lebih lanjut dari dojutsunya berkat cakra Six Paths. Peningkatan kekuatan cakra Enhanced Strength. Kekuatan fisik Sarada meningkat secara eksponensial. Cakra Six Paths memperkuat teknik peningkatan kekuatan cakranya ke tingkat yang belum pernah ia bayangkan. Pukulannya sekarang dapat menghasilkan gelombang kejut yang lebih dahsyat dan menghancurkan batuan dengan mudah. Lorentz Gun yang ditingkatkan. Kemampuan Sarada untuk memanipulasi elektromagnetisme meningkat pesat. Lorentz Gun-nya sekarang dapat menciptakan zona elektromagnetik yang lebih luas dan lebih kuat, mempercepat proyektil dengan kecepatan yang melampaui kecepatan suara, bahkan membelokkan serangan energi. Katon Goukakyu no Jutsu, Great Verbal Jutsu, yang lebih dahsyat. Api yang dihasilkan oleh teknik ini sekarang berwarna keemasan dan memiliki suhu yang jauh lebih tinggi, mampu melelehkan bahkan batuan yang paling keras sekalipun. Jangkauan dan daya hancurnya juga meningkat secara signifikan. Chidori dengan sentuhan Six Paths. Chidori Sarada sekarang dialiri dengan energi Six Paths, membuatnya lebih tajam, lebih cepat, dan memancarkan petir keemasan yang menyilaukan. Ia juga dapat mengendalikan petir tersebut dengan presisi yang lebih tinggi. Peningkatan kekuatan Mitsuki, evolusi jurus. Cakra Hagoro memasuki tubuh Mitsuki, memberikan dorongan kekuatan yang luar biasa. Semua jurusnya mengalami peningkatan drastis berkat energi Six Paths kuno ini. Nano Kaizo, modifikasi tubuh. Fleksibilitas tubuh Mitsuki meningkat ke level yang belum pernah ia capai sebelumnya. Ia mampu memanjangkan dan memutar anggota tubuhnya dengan kecepatan dan presisi yang jauh lebih tinggi, memungkinkan serangan dan pertahanan yang lebih kompleks dan tak terduga. Hebi Bunshin no Jutsu, teknik klon ular. Jumlah klon ular yang bisa ia ciptakan meningkat drastis, dan masing-masing klon memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar. Mereka juga dapat menggunakan variasi serangan yang lebih beragam. Senei Jashu, tangan ular tersembunyi. Kecepatan dan kekuatan serangan ular Mitsuki meningkat secara signifikan. Mereka sekarang dapat menembus pertahanan yang lebih kuat dan bahkan melepaskan racun yang lebih mematikan. Futon, Toppa, terobosan angin. Serangan angin Mitsuki sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, mampu menciptakan badai yang dahsyat dan membelokkan serangan energi Kaguya. Raiton, Hebi Ikazuchi, petir ular. Serangan petir Mitsuki sekarang lebih kuat dan lebih cepat, dengan jangkauan dan daya hancur yang meningkat secara signifikan. Ia juga dapat mengendalikan petir dengan presisi yang lebih tinggi. Seninka, Sage Transformation. Transformasi Sage Mitsuki sekarang lebih sempurna dan lebih kuat. Aura bijaknya memancar lebih intens, memberinya peningkatan kecepatan, kekuatan, dan daya tahan yang luar biasa. Ia juga dapat menggunakan teknik Sage Art yang lebih kuat dan lebih kompleks. Serangan balik yang determinan. Dengan kekuatan barunya, Sarada merasakan energi yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Ia merasakan koneksi yang lebih dalam dengan cakranya dan pemahaman yang lebih baik tentang teknik-tekniknya. Bersama dengan Mitsuki yang juga mendapatkan peningkatan kekuatan, mereka kembali menghadapi Kaguya dengan semangat baru. Sarada, dengan Mangekyo Sharingan-nya yang berevolusi, memprediksi gerakan Kaguya dengan presisi yang belum pernah ia capai sebelumnya. Ia menggunakan kombinasi serangan yang mematikan. Pertama, ia melepaskan Katon Goukakyu no Jutsu yang sangat kuat, memaksa Kaguya untuk bertahan. Kemudian, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan Lorentz Gun, melemparkan beberapa kunai yang dipercepat dengan kecepatan luar biasa ke arah Kaguya. Di saat yang sama, Mitsuki dengan transformasi Sage dan peningkatan jurusnya,
memberikan tekanan yang luar biasa pada Kaguya, memaksanya untuk terus bertahan. Meskipun Kaguya masih sangat kuat, ia mulai kewalahan menghadapi serangan gabungan yang lebih terkoordinasi dan lebih kuat dari Sarada dan Mitsuki. Pertempuran belum berakhir, tetapi momentum telah bergeser. Mereka telah mendapatkan harapan baru dan membuktikan bahwa warisan dan tekad dapat melampaui kekuatan darah murni.